Ya, hari ini kita akan belajar tentang audit perinatal. Saya Dr. Nyoman Ari Purwarna. Eh, Adapun tujuan pembelajaran adalah yang pertama memahami konsep audit perinatal, yang kedua mampu berperan aktif dalam audit yang benar, yang ketiga menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan KIA, yang keempat menurunkan angka kematian bayi. Nah, topik bahasannya ada beberapa. Yang pertama pendahuluan, kemudian definisi audit perinatal, tujuan audit perinatal, klasifikasi audit perinatal, alur audit perinatal, penyebab kematian dan kesakitan pada anak. Ya, yang pertama ya, pendahuluan. Saat ini yang terakhir ya 2017 angka kematian ibu itu sekitar 117 per 100 ribu kelahiran hidup. Dan angka kematian bayi 24 per 1000 kelahiran hidup. Nah, target MDGs tahun 2030 itu AKI-nya 70 per 100.000 kelahiran hidup, yang tahun 2017 sekitar 117. Dan angka kematian bayi atau AKB itu targetnya 12 per 1000 kelahiran hidup sesuai dengan MDGs 2030. Nah, bagaimana sih sebenarnya kematian ibu dan bayi itu? Menurut Endang AKD 2018, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kematian ibu dan bayi, yaitu prahamil, kemudian saat hamil, ANC, kemudian saat persalinan, dan setelah nifas ya. Jadi di masing-masing fase ini bisa menyebabkan kematian ibu terjadi dengan persentase yang bervariasi ya. Jadi yang tertinggi adalah sekitar 40%, kematian ibu 40% terjadi ketika nifas ya. Jadi dengan memperbaiki fase-fase di prakehamilan, kemudian di saat hamil, ANC-nya, kemudian saat melahirkan, dan kemudian nifas setelahnya, maka kita bisa menyelamatkan ibu dan bayi. Nah, apa dasar hukumnya dari AMP ini? Ada beberapa keputusan Menkes RI, kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 44 Pasal 39 Tahun 2009 tentang rumah sakit ya. Nah, apa definisinya AMP? AMP itu merupakan serangkaian kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal, dan neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian serupa di masa yang akan datang. Jadi AMP itu rangkaian kegiatan ya untuk menelusuri sebab kematian atau kesakitan ibu, kemudian bayi dan neonatus ya, untuk mencegah kesakitan atau kematian serupa di masa yang akan datang. Paling sering yang kita lakukan audit maternal perinatal ini khusus untuk kematian ya. Sudah cukup lama, tahun 97, dengan orientasinya untuk meningkatkan pelayanan dan pendekatan pemecahan masalah. Ini orientasinya ya, peningkatan pelayanan dan pendekatan pemecahan masalah. Nah, harus diketahui bahwa bukan hanya negara kita saja yang melakukan AMP ini, namun oleh negara-negara lain kayak Australia, kemudian Filipina, kemudian di beberapa negara ASEAN kayak Malaysia atau Vietnam juga ya. Apa prinsipnya? Menghormati dan melindungi semua pihak terkait, baik individu maupun institusi. Jadi kalau kita ngomong masalah AMP, maka berkaitan dengan individu dan institusi. Institusi ini bisa rumah sakit atau klinik, individu ini bisa dokter yang bersangkutan atau bidan ya.
Nah, ini dilakukan di AMP kabupaten atau kota. Kalau di Bali, posisi kita ini bisa masuk kabupatennya Badung atau kotanya Denpasar. Tergantung di mana kita bertugas ya. Berasaskan no name, no shame, no blame, no pro justisia, dan pembelajaran. No name artinya tidak menyebutkan nama dari bidan atau dokter yang membantu, atau nama bayi yang tidak disebutkan. No shame ini tidak mempermalukan orang yang bersangkutan, dalam hal ini dokter atau bidan atau yang bertugas menolong. Kemudian no blame, tidak menyalahkan. Kemudian tidak menyalahkan artinya kita menyatakan bahwa oh ini salah siapa, bukan seperti itu. No pro justisia ini tidak untuk dibawa ke ranah hukum. Dan pembelajaran dibuatkan suatu sistem tertentu pada akhir sesi sebagai pembelajaran ya. Nah, ini kurang begitu jelas mungkin ya. Nah, jadi kira-kira menurut WHO dan USAID ini bahwa ada beberapa fase yang bisa dilakukan untuk belajar tentang AMP, meningkatkan kualitas pelayanan ibu dan bayi ya. Kemudian yang pertama adalah kita lihat identifikasi dulu ya, identifikasi kematian perinatal, kemudian mengumpulkan informasi, ada hasilnya dianalisis, kira-kira solusinya apa, nomor 4, kemudian diterapkan rekomendasi tersebut, kemudian dievaluasi. Kemudian kalau ada kasus lagi, seperti itu. Jadi ini berupa lingkarannya, circle-nya ya. Oke. Nah ini sudah ada step-stepnya, nanti tinggal dibaca, ada identify cases for review, collect information, analysis information, recommend solutions, implement solutions, and number 6, evaluate both process and outcomes, and refine as needed ya, seperti itu. Nah, kematian perinatal ini adalah kematian bayi usianya kurang dari kehamilan 22 minggu, yang lahir meninggal atau lahir hidup, kemudian meninggal dalam masa 7 hari setelah persalinan. Ingat, usia kehamilannya setidaknya 22 minggu. Ya. Lahir meninggal atau lahir hidup kemudian meninggal artinya di dalam kandungan setelah lebih dari sama dengan 22 minggu mati, lahir kemudian mati, atau lahir hidup kemudian meninggal dalam 7 hari. Itu disebut kematian perinatal. Sedangkan kematian neonatal, bayi yang lahir hidup, jadi dia lahir hidup kemudian meninggal dalam 28 hari kehidupannya. Dibagi menjadi neonatal 0 sampai 7 hari dan kematian neonatal lanjut 8 sampai 28 hari. Jadi harus diketahui bahwa ada dua hal, itu perinatal dan neonatal di sana. Ya. Nah, apa tujuan umum audit perinatal ini ya? AMP, audit maternal perinatal, saya ambil aspek perinatalnya. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan KIA melalui upaya penerapan tata kelola klinik yang baik dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian perinatal ya. Jadi clue-nya adalah menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan KIA. Kemudian menerapkan tata kelola klinik yang baik. Nah, sehingga tercapai penurunan angka kematian ibu dan angka kematian perinatal. Klasifikasinya audit perinatal seperti yang di awal disebutkan bahwa AMP tingkat kabupaten atau kota dengan mengikuti panduan AMP Kemenkes RI. Ada panduannya ya dari Kementerian Kesehatan RI. Nah, saat ini kita sudah memiliki Menkes yang baru ya. Orang teknik ya. Bagaimana alur audit perinatal manajemen AMP kabupaten kota itu? Yang pertama ada pelindung Bupati Wali Kota. Kalau kita di Bali misalnya di Kabupaten Badung, maka Bupati Badung. Kalau kita di Denpasar, maka Wali Kota Denpasar. Kita sudah memiliki Wali Kota yang baru. Semoga dengan adanya Bupati Wali Kota yang baru ini
lebih intens lagi ya, lebih bagus lagi. Semoga. Tim manajemen AMP, ada timnya ya, kepala dinas kesehatan ya, penanggung jawab di kabupaten kalau kepala dinas kabupaten ya. Terus kemudian koordinator tim manajemen, ada koordinatornya, petugas penanggung jawab program KIA di dinas kesehatan kabupaten, ada bagiannya petugas penanggung program KIA itu ada di dinas ya, dinas kesehatan. Sekretariat ada stafnya mereka. Tim pengkaji, nah, tim pengkaji itu pengkaji internal. Yang internal itu artinya klinis atau pakar dalam kabupaten kota seperti dokter spesialis, organisasi profesi. Misalnya saya sebagai tim pengkaji, maka saya sebagai tim pengkaji di Kota Denpasar karena berdomisili di Denpasar. Pengkaji eksternal jika diperlukan, nah klinisi atau pakar di luar kabupaten kota seperti dokter spesialis. Nah jadi misalnya begini, eksternal ini begini, di Kota Denpasar misalnya tidak ada konsultan perinatologi. Konsultan perinatologi itu dokter anak yang memperdalam bidang perinatologi, ya, perinatologi atau neonatus khusus mereka. Nah, jadi kalau ada beberapa kasus yang cukup rumit dilihat, maka kita bisa mengundang mereka sebagai pengkaji eksternal. Kemudian yang keempat, komunitas pelayanan, yaitu masyarakat atau organisasi masyarakat. Bisa apa saja nih organisasi masyarakat ya. Tapi bukan organisasi ormas. Ini FPI itu, bukan ya. Petugas kesehatan, bisa bidan, perawat, dokter, pimpinan Yankes, kepala puskesmas atau kepala rumah sakit, membuat kebijakan asuransi, anggota dewan bidang kesehatan. Kenapa komunitas pelayanan penting? Karena mereka adalah orang-orang atau lembaga yang akan secara langsung bersentuhan dengan masyarakat atau dengan pasien. Misalnya organisasi masyarakat. Jadi setiap ada kasus kematian dan ketika mereka mengetahui ini, mereka bisa membantu untuk memberikan solusi atau mengetahui situasinya sehingga bisa berperan di sana bagaimana caranya meminimalkan risiko agar kematian ibu dan bayi tidak semakin tinggi. Banyak peran masyarakat atau organisasi masyarakat ini. Salah satunya keterlibatan di edukasi, begitu ya. Petugas kesehatan, bidan, perawat, dokter. Nah, bidan, perawat, dokter ini berperan misalnya ketika ada kasus. Ya. Bagaimana belajar dari kasus ini sehingga tidak terjadi di wilayah kerja mereka seperti itu. Pimpinan Yankes juga sama, membantu membuat kebijakan di puskesmas atau di rumah sakit sehingga kematian bayi dan ibu tidak terjadi ya. Pembuat kebijakan nih, asuransi bagaimana, ini agak susah berhubungan dengan asuransi seperti ini ya. Mengingat kalau ada beberapa poin di asuransi yang tidak tercover terkait kematian bayi dan ibu ini. Ini harus ditanyakan nanti ya ketika membuat asuransi ya. Kemudian anggota Dewan Bidang Kesehatan jelas ini berhubungan dengan kebijakan setempat yang akan dilakukan ya. Nah, ini alur formulir dan datanya bagaimana kasus-kasus kematian bayi itu bisa ditangani ya. Ada kematian di rumah sakit, maka ada alurnya ya, ada formulir yang harus diisi, kemudian pemberitahuan kematian, daftar kematian, kemudian sampai ke dinas kesehatan kabupaten kota ya. Kalau kematiannya di fasilitas kesehatan selain rumah sakit ada alurnya ya, ada pelaporannya begitu ya, kemudian menuju ke puskesmas, kemudian dinas kesehatan, kemudian di masyarakat juga sama seperti tadi, keterlibatan masyarakat itu penting, pemberitahuan kematian, puskesmas mencatat, kemudian ke dinas kesehatan terdata ya, begitu. Ada pertemuan tim pengkaji nantinya juga ya. Nah ini adalah sebentar. Nah ini adalah daftar bagaimana bagian-bagian
misalnya yang terjadi di lintas, tapi mungkin ini di luar daerah ini ya, di luar daerah. Jadi ada provinsi tempat kejadian kematiannya di mana, provinsi tempat domisilinya di mana ya. Terus pelaporannya akan seperti apa? Karena pada prinsipnya setiap kematian ibu dan bayi sebaiknya tercatat dengan baik sehingga tidak ada missing data ya, tidak ada data yang terlewatkan seperti itu ya. Nah, bagaimana melakukan auditnya? Jadi kalau ada kematian bayi di rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas atau di masyarakat, nah kalau di masyarakat dilakukan autopsi verbal. Autopsi verbal itu mengumpulkan data dengan bertanya-tanya seperti itu, dan ada formulirnya dilengkapi. Kalau di fasilitas pelayanan kesehatan kayak rumah bersalin, bidan praktek swasta atau bidan di desa, ada form kematiannya, ada autopsi verbalnya, ada yang melakukan bidan koordinator memang sudah ditunjuk seperti itu. Kemudian di rumah sakit, pemerintah ternyata form khusus ya, yang mengisi dokter penanggung jawab. Nah, kemudian dilaporkan ke dinas kesehatan dalam 3 hari. Kemudian formnya ada banyak form yang harus diisi, formulir dikirim ke sekretariat IMP kabupaten ya, atau kota. Kemudian sekretariat IMP melakukan klarifikasi kelengkapan formulir diisi, jika belum lengkap dikembalikan lagi, kemudian setelah itu dilakukan pertemuan IMP ya. Nah, ini salah satunya. Ini saya ambil gambar di internet ini ya. Nah, hasil audit ini bagaimana? Sebagai masukan pada individu atau institusi untuk pelayanan yang lebih baik. Kemudian dibuatkan sesi pelajaran bagi individu atau institusi tersebut. Kemudian kita bisa menurunkan angka kematian dan komplikasi bayi ya, komplikasi bayi. Apa penyebab kematian dan kesakitan anak? 3/4 kematian neonatal itu pada minggu pertama ya. Tadi kan sudah dijelaskan kematian perinatal dan neonatus itu ya. 40% meninggal dalam 24 jam pertama ya. 3/4 berarti sekitar 75% pada minggu pertama usia mereka. Dan dari yang 75% itu 40%-nya hampir separuhnya dalam 24 jam pertama. Tahun 2016 penyebab paling banyak prematur, komplikasi terkait persalinan, infeksi, dan cacat lahir. Nah, kematian berkaitan dengan kualitas pelayanan persalinan atau penanganan yang kurang, bayi baru lahir yang kurang optimal ya, bisa juga. Nah, jadi ketika kita ngomong pathway kematian neonatal menurut Endang Achadi tahun 2018, semakin tinggi risikonya, misalnya risiko 1, risiko 2, dan risiko 3, maka semakin tinggi kematian yang bisa terjadi. Contoh, faktor risikonya. Satu risiko anemia saja saat kehamilan ibu, atau dua risiko ini ada anemia dan kualitas persalinan atau anemia dan komplikasinya ada, maka akan meningkat ya. Dan ada kualitas pelayanan yang atas ini mempengaruhi, akan semakin berat jadinya ya, seperti itu. Semakin besar risikonya. Nah, berdasarkan ICD-10 dibagi-bagi lagi umur 0 sampai 6 hari, penyebab utama neonatus, penyebab lain neonatus, penyebab utama ibu, penyebab lain ibu, dan kondisi neonatus. Ini hanya definisi aja ya. Seperti itu. Umur lebih dari 7 hari menjadi penyebab langsung, penyebab antara, penyebab dasar. Nah, ini adalah klasifikasi penyebab kematian primer ya. Seperti ini, penyakit hati segala macam. Ini sesuai dengan ICD-10 kok kodenya. Nah, ini juga seperti itu. Kemudian, nah ini pada ibu. Nah, ada lagi yang lainnya menurut kriteria extended Wigglesworth ya. Dibagi menjadi 5, kelainan bawaan atau malformasi, kematian janin antepartum yang bisa diterangkan, kematian intrapartum, ada imaturitas dan infeksi. Oh ya, sorry, 5 yang keenam penyebab spesifik lainnya, kemudian kecelakaan atau non intrapartum, kemudian SID, sudden infant death, penyebab tidak diketahui ya,
dan tidak terklasifikasi. Nah, ini dia. Ada 5 grup ya, seperti ini. Nah, jadi sebenarnya kalau kita dari awal kita sudah bisa melakukan antenatal care yang baik berupa ini antenatal care-nya, tetanus, imunisasi, nutrisi, maternal infection. Kemudian saat persalinan juga baik, kemudian penanganan setelah lahir baik, resusitasi, mencegah hipotermi, hipoglikemi, dan kemudian setelah lahir dengan baik, postnatal care, eksklusif breastfeeding dan umbilical perawatan tali pusar yang baik, yang kita kenal semua ini sebagai continuum of care, maka kita akan bisa menurunkan angka kematian bayi. Nah, setiap fase-fase antenatal care, kemudian INC ini, kemudian persalinan, dan setelah lahir, kemudian setelah lahir, perawatan setelah lahir pada ibu dan bayi dilakukan dengan baik, jelas sekali lagi ini akan dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi, sekali lagi seperti itu. Tapi tidak semudah itu yang terjadi di masyarakat karena ada beberapa faktor-faktor yang bisa mengganggu. Misalnya antenatal care, ini breastfeeding counseling ini jarang mendapatkan mereka. Misalnya, terjadi ini. Kemudian saat persalinan, nah ini skill care of at delivery. Jadi saat persalinan ini yang menangani bagaimana, misalnya seperti itu. Kemudian ini immediate newborn care, newborn resusitasi bayi baru lahir. Ini penting berlatih. Mengenali tanda-tanda hipotermi, hipoglikemi pada bayi. Penting ya. Kemudian postnatal eksklusif breastfeeding, ini lupa banyak. Paling sering ini yang terjadi. Artinya lupa kita untuk menjelaskan tentang pentingnya inisiasi menyusu dini dan memberikan ASI eksklusif seperti itu ya. Kemudian kadangkala ada di beberapa daerah kayak di Karangasem, ini perawatan tali pusatnya nggak baik. Tali pusatnya diisi dengan racikan jejamuan dan lain-lain seperti itu. Nah, ini sebenarnya dilakukan oleh WHO, USAID ya, bagaimana membuat bayi itu tercatat semuanya ya. Ada hal-hal faktor-faktor ini sambil lalu saja. Tapi pada prinsipnya seperti ini. Jadi ada alat dan formulir yang harus diisi gitu ya secara lengkap sehingga kita bisa mengetahui datanya ada sehingga bisa pelaporan lebih baik. Harus diketahui bahwa kita itu lemah terhadap data, namun bisa diperbaiki dimulai dari diri kita sendiri ya dengan membuat sistem atau pelaporan yang baik seperti itu. Nah, sebagai ringkasan harus diketahui bahwa audit perinatal sangat penting dilakukan, menggunakan prinsip menghormati dan melindungi semua pihak terkait. Nah, ini asasnya no name, no shame, no blame, no pro justisia, dan pembelajaran. Satu lagi ya. Kemudian dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan tim, hasil audit untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Sehingga kematian bayi menurun. Seperti itu. Ya, ini referensinya. Jika ingin baca-baca, silahkan ya. Saya rasa demikian kuliah tentang audit ya, saya rasa seperti itu. Semoga ini bisa membantu kita semua ya. Jika ada pertanyaan silakan ditulis. Sekian, terima kasih.